Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan luar biasa. Kita mengucap syukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sampai pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Ya, tidak terasa sepanjang minggu Tuhan jaga, Tuhan lindungi dalam setiap aktivitas dan kesibukan kita. Ya, masih sehat, masih kuat, masih bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Amin. So, pagi hari ini mari sama-sama kita mau memuji, menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Ya, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat pagi hari ini ajar kami untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu, membawa segenap hati, membawa segenap hidup kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau setia. Hanya bagimu. Kau setia. Kasih-Mu besar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kau ada memberi harapan yang baru bagi jiwa yang lesu. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Biar segenap hati kami memuji Engkau. Biar segenap hidup kami menyembah, Kami membawa pujian kami. Hanya Kau yang layak disembah, yang layak terima pujian. Tuhan Yesus, kami limpah dengan ungkapan syukur. Sungguh baik Kau, sungguh baik Tuhan Yesus. Kami sembah, tiada yang seperti-Mu, tiada yang sebanding dengan Kau. hati kami. Kau kuatkan yang lemah, Kau berikan jalan bagi yang membutuhkan. Kau baik, Kau Tuhan yang setia di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur, kasih setia-Mu tak pernah tinggalkan.
Dapat di hati kami menyembah hanya Engkau Tuhan. bagimu Tuhan. Dapat di hidup kami terhubung dengan Engkau saat ini Tuhan. Yesus, Dapati setiap roh kami jumpa dengan roh-Mu Tuhan. melayakan kami, Haleluya. hambamu Tuhan. Kasih Kami sayang bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu melebihi hidup kami. Dan kebaikan-Mu tak terbilang, tak terhitung. Tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan, sungguh nyata kebaikan-Mu di dalam yang layak hidupku. disembah. Terima kasih, Ajaib segala terima kasih Bapa. perbuatan-Mu Tuhan, tak terbatas. Terima kasih Ajaib Yesus. kami sembah. Sujud Di altarnya ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami amini pujian kami Tuhan. Kami percaya kami menemukan hadirat-Mu Tuhan Yesus saat kami memuji dan menyembah Engkau. Dan kami tahu Tuhan sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kami saat kami diam dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk belajar mengenai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Biarlah Engkau bukakan setiap akal pikiran kami Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami setiap firman yang kami baca, yang kami dengar melalui sharing kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, berkati juga telinga-telinga yang mendengarkan firman Tuhan melalui media sosial atau apapun itu Tuhan. Biar Engkau berkati agar supaya Tuhan, firman Tuhan ini bertumbuh dalam setiap hati pendengar-pendengar Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. 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 Oke. Kita akan membaca dan sharing dalam pembacaan kita di kitab Filipi pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11.
Oleh sebab itu kita akan baca secara bergantian. Jadi saya akan baca ayat yang ganjil, teman-teman semua akan baca ayat yang genap. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya akan ceritakan sedikit latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini dia tulis pada waktu dia dalam penjara. Dan kalau kita tahu ayat di Filipi ini yang terkenal biasa orang pakai untuk buat cewek cowok gitu. Pasti sudah tahu lah ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku gitu. Setiap kali aku mengingat kamu. Jadi ternyata itu menandakan bahwa Paulus dan jemaat di Filipi itu sebenarnya punya hubungan yang baik. Jadi mereka tuh akrab gitu. Antara pembimbing rohani dan jemaat di Filipi itu mereka punya hubungan yang sangat dekat. Sampai-sampai mereka juga jemaat-jemaat itu meskipun Paulus dalam penjara, mereka itu kumpulkan bantuan untuk kemudian juga mengirimnya kepada Paulus melalui Epafroditus. Mereka mengutus orang untuk melayani Paulus di dalam penjara. Nah, Paulus juga mendapat kabar tentang jemaat-jemaat di Filipi itu melalui dia. Jadi di ayat yang pertama itu Paulus itu mengirim surat. Isi suratnya itu dia mengucap syukur kalau dia ingat jemaat di Filipi. Mereka orang jemaat-jemaat yang suka melayani, jemaat yang suka melayani, jemaat yang tidak tanggung-tanggung kalau mau melayani, mau memberi sesuatu gitu. Tapi kemudian di pasal yang kedua ini muncullah nasihat Paulus supaya bersatu. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di jemaat di Filipi. Kalau kita bandingkan dengan jemaat di Korintus, pembacaan-pembacaan di kitab Korintus itu juga surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ada kebalikan di sana. Kalau jemaat di Korintus memang mereka itu ada masalah di sana, ada masuk penyesat-penyesat, jemaat mulai sesat karena ajaran yang dari luar gitu. Tapi di Filipi ini ada sesuatu yang dari dalam jemaat itu sendiri yang membuat mereka itu terpecah ternyata. Nah makanya kalau kita baca itu ada nasihat-nasihat Paulus, hendaklah kamu sehati, sepikir begitu-begitu. Gitu ya. Kira-kira itulah latar belakang dari surat Paulus kepada jemaat yang di Filipi ini. Kalau kita baca seterusnya itu ada nasihat-nasihat. Tapi sebetulnya jemaat ini jemaat yang baik, jemaat yang support pelayanan dengan baik gitu. Tapi ada sesuatu yang perlu diubah menurut Paulus dan pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kira-kira kita perlu belajar apa ini dari pembacaan kita pagi hari ini? Apakah kita jemaat yang mirip dengan jemaat di Filipi atau kira-kira secara pribadi juga ada atau tidak? Karena
itu semua bisa terjadi. Perpecahan bisa terjadi, entah itu cuman 2 orang, itu pun bisa terjadi perpecahan. Apalagi jemaat yang banyak orangnya, dalam rumah juga ada perpecahan. Nah, kita akan belajar semuanya dari kitab Filipi ini. Jadi nasihat-nasihat apa yang dikasih tahu sama Paulus, kita akan kupas tuntas. Asik. Oke. Kalau sebelum kita menunjuk-nunjuk orang, siapa yang punya perenungan yang mau di-sharekan buat kita semua, membuka sharingan yang lain dari depan. Ada yang bersedia? Jadi teman-teman bisa baca kira-kira ciri-ciri dari apa yang terjadi di sana tuh seperti apa gitu. Terjadi perpecahan karena apa gitu ya, penyebabnya karena apa. Tapi sebetulnya jemaat ini jemaat yang baik. Ya, saya mulai dari Kak Dagmar aja. Maju Ground Pro, maju Ground Pro. Ground Pro, jaya, jaya, jaya. Buat Tera. Baik, saya condong ke ayatnya yang keempat. Oke. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Baik, kalau ayat ini saya rasa ini relate juga dengan keadaan yang saat ini terjadi. Kita hidup di dunia di mana setiap orang sudah lebih enjoy dengan dirinya sendiri tanpa membangun hubungan dengan orang lain, sehingga lebih condong kepada diri sendiri. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kristen itu selalu berkaitan dengan kasih, dan kasih itu berhubungan dengan peduli. Dan di ayat ini sebenarnya kita diingatkan untuk bagaimana kita harus peduli, di mana dunia saat ini memamerkan tentang kehidupan yang kalau kita peduli itu kalau terlihat di depan kamera, tetapi di belakang kamera bagaimana kehidupan kita. Dan hari-hari ini kita diajarkan untuk apakah kita masih memiliki kasih atau tidak, apakah itu benar-benar kita praktekkan atau tidak. Dan kita beberapa orang, maksudnya apalagi leader-leader saat ini juga diajarkan sama Pastor Esra untuk bagaimana kita harus terus membangun komunikasi. Dan sebenarnya dari komunikasi itu kita belajar bahwa kita mau terus membangun hubungan dengan orang lain. Jadi kita tidak hanya fokus dengan dirinya kita sendiri, namun kita juga mau menanyakan kabar dari orang lain. Dan hal itu juga sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak hanya peduli sama diri kita sendiri atau orang yang dekat dengan kita saja, namun orang di sekitar kita juga yang kita kenal dan tidak kita kenal pun kita bisa belajar untuk membangun komunikasi itu. Dan saya rasa dari firman ini harusnya kita mau ya untuk menegaskan lagi dalam hidupnya kita untuk benar-benar melakukannya, tidak hanya sekadar dalam kata-kata namun dalam tindakan. Jadi firman Tuhan itu memang benar hidup. Jadi kalau misalnya kita mau menghidupinya, tapi kalau misalnya kita hanya sekedar membacanya dan tidak mau menghidupinya, ya sudah, itu akan hanya sekedar kata-kata. Namun kalau kita mau menghidupinya, kita mau meyakini bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan, seperti yang di hari Minggu kita belajar tentang Kaleb, bagaimana dia juga mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan, bagaimana dia merasakan pemeliharaan Tuhan, itu dari firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita mau merasakan bagaimana dampak dari firman Tuhan itu, ya kita harus benar-benar melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan merasakan dampaknya. Betul. Oke, thank you Kak Dagmar. Jadi tadi yang saya garis bawahi itu Kak Dagmar bilang ayat ini mau kasih tahu kita untuk lebih peduli gitu.
kita harus sebagai orang yang punya hubungan dengan orang lain, kita tuh harus peduli. Apalagi kalau kita leader-leader, punya orang yang kita koordinir, punya adik rohani lah, atau apapun, di kelas kah, di kantor kah, siapapun itu, kita harus mulai untuk peduli. Nah ini di gereja ini kita punya satu value yang kental dengan itu, yaitu apa? Empati. Kita punya empati sama orang. Jadi memposisikan diri kita di posisi orang itu. Nah kita kalau di ayat ini bilang kan dia jangan mementingkan diri sendiri, jangan mendahulukan diri sendiri gitu. Anggap orang lain itu lebih utama gitu dari kita. Nah sebenarnya ayat ini juga mau bilang bahwa kita tuh harus mau punya hati yang seperti itu, mau melayani gitu. Hati yang melayani itu yang seperti itu, orang lain yang duluan. Kita yang layani gitu. Jadi alangkah indahnya kalau misalnya kita semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini punya hati yang seperti itu. Orang lain lebih utama dari kita. Jadi kita kemarin saya tertegur ya kalau misalnya kita diminta pelayanan tapi misalnya pilih-pilih pelayanan misalnya. Karena tadi Kak Dakmar bilang karena itu kelihatan di kamera jadi kita mau gitu. Tapi kalau misalnya kita diminta untuk jaga parkir atau mungkin pelayanan di dapur, kita agak menolak karena kita nggak kelihatan di situ. Pelayanan kita tuh nggak dilihat sama orang. Nah kita perlu introspeksi diri lagi karena jangan sampai kita mau mengutamakan diri kita gitu, kita yang utama. Tapi nanti kita akan bahas apa sih penyebabnya, kenapa sampai kita tuh jadi orang yang seperti itu. Akan sampai ke sana. Yudis silakan Yudis. Yudis dengan tatapan kosongnya sudah sebelum dia semakin kosong gitu ya langsung ditangkap duluan melamun gitu. Dikit Mbak, lengah dikit melamun. Aduh apa ya? Saya mencoba menafsirkan sedikit di ayat 7 sama 8. Sabar. Iya, ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Dirinya ini kan dalam artian Tuhan sendiri. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saya ngambil satu contoh saja sih. Bukan hidup sendiri tapi saya melihat seorang pemimpin yang ada di sini, Pastor Ezra. Salah satu hal yang saya bisa dibilang apa sih bahasanya? Untuk highlightnya ya, mengagumi juga yes adalah salah satu bahwa seorang pemimpin memang akan menjadi setara dan akan satu pemikiran kalau dia mau merendahkan dirinya di bawahnya begitu, di bawahnya. I see. Dalam artian mungkin Pastor Ezra sini sebagai pemimpin dan kita di sini anak-anaknya sebagai pelayan Tuhan yang melayani sama-sama. Kalau kita melihat di ayat ini sama seperti Tuhan, bahkan dia mengambil rupawan sebagai manusia dan ke dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Jadi kalau misalnya kita rendah hati, ya tentulah kita kita bisa menjadi sehati dan sepikir sama seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya kan biasa Pastor Ezra sering bilang ke leader-leader masing-masing, mau itu leader bidang atau leader ground, kalau kalian punya masukan, kalau kalian punya kritik, kalau kalian punya saran, langsung saja kasih tahu saya, entah mau langsung dari lewat saya atau dari Kak Vero atau waktu itu lewat Cerin. It's okay, semuanya bisa menjadi nara penghubung. Dari situ saya berpikir bahwa mungkin seperti ini ternyata artinya kita harus sepemikiran dulu. Jadi secara tidak langsung, kalau saya berpikir ya, secara tidak langsung saat Pastor Ezra mengungkapkan hal seperti itu, dia ingin sepemikiran dengan kita semua. Tapi kan beberapa pendapat pikiran kita juga kadang tidak sependapat dengan pemikirannya. Tapi di situ kayak terjadi namanya kan pasti logika, asik. Logika bahwa kita asik sendiri. logika
Apalagi Pastor Esra S2 itu ya. S2 itu komunikasi. Jadi itu seakan-akan kayak bahasanya ya guys. Kayak saya mau mendengar apa pendapatmu. Sebagai kau yang menjalankan arahan yang ada di bawahku ini. Tapi saya mau tahu dulu. Hal yang kau tidak sukai atau hal yang tidak kau sukai mungkin dari Pastor Esra sendiri atau bagaimana. Jadi kunci menjadi sehati sememikiran itu memang ya ini juga bisa masukan bagi kita semua leader bidang, leader ground. Menjangkau teman-teman itu kan tidak gampang. Sama halnya biasa bukan program baru. Dari awal saya datang pun di Goal CC, program setelah kita biasa habis makan ya fellowship itu kan sudah ada. Kita mau mencoba untuk sepemikiran dan sehati dengan anggotanya kita, ya kan belum tentu. Kita sudah jalankan pun juga belum tentu kita sepemikiran dengan mereka. Tapi setidaknya kita merendahkan diri supaya kita mau sehati dengan mereka. Setidaknya kita tahu dulu apa yang mereka mau. Supaya apapun yang kita lakukan ya sejalan. Gitu, makasih. Oke Yudis. Nah, menarik. Jadi antara pemimpin, Tuhan itu kasih teladan yang baik buat kita. Jadi dia sebagai seorang pemimpin lah, ya Tuhan gitu. Dia kasih teladan yang sangat baik buat kita bagaimana memimpin gitu. Jadi Tuhan mau datang ke dunia ini bangun hubungan sama kita. Jadi apa sih yang membuat kita sepemikiran? Ya hubungan. Bagaimana caranya kita mau sepemikiran kalau kita itu jauh? Kita tidak pernah bangun hubungan. Bagaimana caranya bangun hubungan? Ya komunikasi. Tadi Kak Dagmar juga sudah singgung. Sama hubungan kita dengan siapapun itu yang akan membuat kita sepemikiran. Mau dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, kakak dengan adik, jemaat dan pendeta. Kita semua butuh yang namanya hubungan, bangun hubungan, itu baru bisa. Sama halnya kita dengan Tuhan. Tuhan itu mau kasih tahu pikirannya sama kita atau mau tahu apa yang kita rasakan, bukan mau tahu, memang dia tahu apa yang kita rasakan. Tapi itu sebenarnya teladan buat kita, buat kasih tahu bahwa kita juga harus seperti itu. Melayani itu seperti itu, bangun hubungan gitu, dekat. Baru kita bisa mengerti apa yang orang rasakan, apa yang dia perlukan. Nah, jadi sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kita akan bisa melayani dengan baik kalau kita tahu apa yang dia butuhkan. Dan kita akan tahu apa yang dia butuhkan kalau kita dekat sama dia, kalau kita itu punya hubungan yang baik sama dia. Jadi leader-leader bidang, itu tadi sudah dikasih tahu sama Yudis juga leader bidang gitu ya. Jadi bangun hubungan yang baik dengan anggotanya itu punya banyak manfaat. Selain pelayanan kita tulus, selain kita dapat menarik hatinya orang lain, kita bisa terhubung dengan baik, pelayanan kita akan lebih luar biasa gitu, lebih enak jalannya dibanding kita tidak kenal, tidak sepemikiran, maka pelayanan kita tuh akan jadinya tuh kayak ada yang izin tiba-tiba, ada yang tidak datang sama sekali tanpa aba-aba gitu. Jadi dimulai dari hubungan kita dulu. Jadi kalau ada orang yang baru datang, mohon bangun hubungan. Apalagi kalau dia leader di bidang yang dia masuki itu. Thank you Yudis. Kita mulai dari Holly, silakan Holly. Kita ke leader-leader ya. Ya, shalom. Shalom. Jadi dari pembacaan ini yang saya highlight itu ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang ayat 3a sih lebih kayak relate dalam kehidupan baik pelayanan ataupun dalam kehidupan sosial kita kayak di kampus, di kerjaan. Memang sih ini maksudnya sifat manusia sih kayak itu bahasanya kayak haus validasi, narsis gitu orangnya kan biasanya kayak mau sekali dianggap inti begitu.
ada yang biasa kalau misalnya kalau di kelompokku di kampusku, kalau misalnya kita kerja, contohnya ya kan sekarang lagi hektik sama formula, misalnya formulanya ini di ACC, nanti ada yang satu kayak membanggakan diri kayak ini tuh tidak akan berjalan kalau tidak ada saya. Nah itu yang kayak ya relate sih, itu juga mungkin jadi alasan kenapa bangsa Filipi terpecah juga. Terus ada dikasih saran bahwa sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama seperti yang Kak Dagmar bilang bahwa lebih peduli terhadap orang lain atau memiliki hubungan. Terus kalau kita harus memiliki hati melayani yang dimiliki itu yang harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu saja. Makasih. Oke, thank you Holly. Dan dia pun mendapat tema khotbah kita minggu ini, yaitu narsis. Oke, itu adalah ciri-ciri orang narsis sebenarnya. Haus validasi. Dan narsis sebenarnya istilah yang agak lama ya. Sekarang tuh sudah ada pick me, sudah ada MPD, NPD, NPD. Jadi sudah ada 3 istilah dan sebenarnya 3 istilah ini punya kesamaan, sama-sama tidak disukai gitu di mana-mana. Gitu ya. Entah itu di lingkungan pertemanan, dimanapun itu orang enggak akan suka sama orang yang punya sifat ini. Yang mau mementingkan diri sendiri, yang mau cuman dipuji aja gitu. Yang intinya yang mau dirinya aja, yang pokoknya semua yang dilakukan itu buat dia, untuk dia. Pokoknya kalau yang baik dia gitu. Kalau yang jelek dia enggak mau, orang lain yang salah gitu. Itu orang yang tadi Holly bilang narsis. Tidak tahu sekarang sudah terkenal dengan pick me, dengan NPD, tapi kita akan bahas lebih lagi. Ada lagi pertanyaan yang menyusul setelah ini, kita akan dengar dulu dari teman-teman yang lain. Thank you Holly. Itulah tadi alasan perpecahan dari jemaat di Filipi. Ada yang sifat seperti itu ternyata. Dan kita akan belajar supaya di sini tidak terjadi seperti itu. Ya. Oke. Erli. Silakan. Shalom. Shalom. Oke, jadi yang mungkin saya highlight dari pembacaan kita di malam hari ini itu di ayat di ayat 9 gitu. Kayak kan di sini dia bilang, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah mungkin kalau kayak di kehidupan sehari-hari kita kayak jumpa sama orang-orang yang mungkin yang kayak Holly bilang itu narsis atau apa begitu. Dan pada akhirnya tuh mereka juga akan jatuh. Maksudnya tuh kayak mereka pada akhirnya akan kalah sendirinya. Maksudnya akan kepopularitasnya mereka ataupun apa yang mereka capai dengan ditinggi-tinggikan itu namanya begitu. Kayak itu akan hilang semuanya. Dan yang akan tersisa itu kayak orang-orang yang betul-betul yang mau untuk rendah hati. Yang dia tuh kayak walaupun dia memiliki berlimpah-limpah karunia ataupun pencapaian dibanding orang-orang yang dapat pencapaian sedikit langsung dibangga-banggakan, itu akan lebih kayak lebih bertahan posisinya dibandingkan yang lainnya. Kemudian kalau kita juga memiliki sifat atau sikap yang rendah hati itu yang seperti yang dibilang Kak Dagmar, itu pasti orang-orang itu kayak merasa kayak ini adalah idola kita yang betul-betul idola, kayak bukan yang dibuat-buat ataupun bukan dimanipulasi dari yang lainnya. Dan itu di ayat 11 itu juga menekankan bahwa dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah itu kayak pernyataan-pernyataan orang lain bahwa ketika kita sebagai anak Tuhan, anak Allah yang memiliki sikap rendah hati, walaupun kita memiliki segalanya, walaupun kita kayak ya tidak sombong seperti narsis begitu atau pick me,
kayak orang-orang lihat, oh ini ternyata si A ini walaupun dia memiliki sejuta pencapaian, namun dia tidak sombong. Nah dari situ kayak nama Tuhan itu termuliakan atas apa yang kita lakukan, apa yang menjadi sikap atau identitasnya kita begitu. Oke, thank you Erli. Jadi jangan sombong ya. Itu intinya tadi saya bilang bahwa sifat yang itu tuh tidak disukai sama banyak orang. Dan bukan cuma manusia ternyata yang tidak suka sifat itu, tapi Tuhan juga menentang orang sombong. Tuhan juga tidak suka. Jadi pencapaian kita yang sebanyak apapun itu kalau kita sombong sudah nol besar itu di hadapan Tuhan. Karena semua yang kita capai itu ya karena kasih Tuhan gitu. Dan orang itu senang berteman dengan orang yang rendah hati gitu ya. Orang yang murah hatinya, yang rendah hati gitu. Tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan diri, tidak mendahulukan diri sendiri gitu. Thank you Erli. Jadi orang yang sombong juga akhirnya akan apa ya? Firman Tuhan bilang akan direndahkan sebenarnya. Itu agak kasar sebenarnya, tapi kita semua saya yakin tidak mau terjadi seperti itu, maka belajarlah untuk hidup rendah hati. Tapi nanti akan ada caranya seperti apa. Oke, ya Be, silakan. Skip dulu. Maksud. Kiro. Aduh, shalom. Shalom. Iya, jadi sebenarnya saya belum dapat, tapi tapi saya sudah baca-baca sedikit tadi, sudah mulai mengerti di ayat yang 2 itu, yang kedua yang yang kita yang bunyinya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa atau tujuan. Jadi kita di sini kan ada punya mode army ya, army. Jadi ayat ini sebenarnya bisa kita kaitkan dengan mode ini, karena kalau misalnya kita tidak sehati, tidak sepikir, apa-apa itu tidak akan jadi. Apalagi kalau kita sekarang kan akan menghadapi Natal. Jadi mungkin kalau misalnya kita tidak sehati, tidak sepikir, tidak ada kasih di dalamnya, ya mungkin Natal ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi mungkin saya harap kita semua yang ada di Golsis ini, di komunitas ini, ya tetap kita menjaga kesatuan ini, kita menjaga hati kita, menjaga hubungan kita dengan sesama panggilan Tuhan. Oke, mungkin cuma ini. Selamat Natal. Ya, itu sebenarnya momennya tepat, pas gitu ya, karena kita juga mau Natal. Jadi sebenarnya ini buat kita semua ya, pelajaran buat kita semua bahwa kesatuan hati itu sangat penting. Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya ada kesatuan hati, supaya itu tidak terpecah. Nah, jemaat di Korintus itu mereka dapat tantangan dari luar, tapi Filipi ini mereka tantangannya di dalam sendiri. Itu lebih berbahaya sebenarnya, karena hancurnya itu dari dalam gitu. Kalau dari luar kan orang di dalam bersatu, mereka menang karena bersatu. Tapi kalau kesatuan itu hancur, sudah selesai, sudah tidak ada yang berjalan dengan baik. Nah, penyebab kehancurannya yang tadi sudah dibilang, masing-masing mulai dengan berjalan dengan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri gitu. Oke, Jolan. Oke, baik. Shalom. Shalom. Langsung saja yang saya highlight di pembacaan ini mungkin kurang lebih sama seperti yang Kak Kiro bilang tadi. Jadi yang saya lihat di sini definisi jemaat yang baik seperti jemaat di Filipi itu adalah jemaat yang ada dalam satu kesatuan, yaitu satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, tapi kadang kesatuan itu bisa dibilang goyah di antara jemaat itu karena di dalamnya tidak ada kerendahan hati seperti yang tadi kakak sudah bilang, kerendahan hati. Di mana kita bisa lihat di ayat yang kelima itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dari Kristus Yesus ini kita jadikan teladan di mana Ia yang serupa dengan Allah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dari sini kita lihat bahwa Sang Allah saja, Allah yang agung itu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya untuk melayani kita. Jadi mungkin yang saya ambil di sini untuk mencapai kata jemaat yang baik itu seperti jemaat di Filipi itu di dalamnya ada satu kesatuan dan juga kerendahan hati. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Thank you. Ya, nggak apa. Jadi untuk memelihara kesatuan memang perlu itu, perlu kerendahan hati, perlu itu tadi kesatuan. Nah, terima kasih Yolan. Dan kita berharap kita semua menjadi orang-orang yang seperti itu. Supaya tadi senangi dimanapun kita berada gitu. Tapi satu pikiran dalam hal yang baik gitu ya. Dalam hal yang benar. Bukan satu pikiran sama hal-hal yang tidak benar gitu. Karena bisa saja kita satu pikiran sama hal yang salah. Oke, Putra sudah tidak sabar. Tes. Baik. Jadi yang saya dapat pada pagi hari ini itu jangan terlalu dekat mic-nya. Tidak beda. Tidak kedengaran kalau ditaruh. Dengar. Sama kayak awal Kak. Yang ayat 3 sama 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya ambil contohnya dalam pelayanan Kak, terutama kan saya koordinator dari bidang parkir Kak. Kemarin saya tidak menerapkan yang ini Kak. Jujur saya egois, contohnya kalau pulang ke Toraja, ya saya tidak pikir. Tapi sampainya pas pulang ke sini, Kak Esra kasih saya anggap satu solusi yang dibilang harus komunikasi. Nah dari situ dari solusi ini saya dapat POV yang lebih membantu lah dalam pelayanan kita di tempat ini. Bilang, oh anggota saya ternyata lebih terkadang mereka lebih tahu apa yang diperlukan pelayanan ini daripada saya. Dan di situ saya merasa agak kurang agak malu gitu ya. Agak malu. Malu. Tapi itu Kak, misalkan saya masih tetap seperti diri saya yang kemarin yang egois, kepala batu, mungkin saya tidak akan dapat kemajuan seperti ini atau apalah begitu. Jadi saya bersyukur. Terus sedikit tadi disinggung sama Kak Dagmar yang soal pelayanan bilang, misalkan depan kamera seperti kayak semangat sekali. Disinggung juga tadi sama Kak Vera kan, misalkan dibilang parkir kah atau cooking, dia kayak kurang semangat karena dibilang apa sih kita ndak dilihat begitu kan. Tapi kupikir Kak, apa sih yang kita cari misalkan cuma di atas mimbar, kalau cuma itu baru mau ke pelayanan kayaknya perlu dipertanyakan. Bukan sok-sok bagaimana, tapi kupikir Tuhan saja tidak pilih-pilih buat selamatkan kita. Kenapa kita harus pilih-pilih dalam pelayanan di tempat ini kan? Makanya aku bilang saya mau parkir, mau apa segala macam. Maksudku sebagai salah satu tanda buat bersyukurlah kepada Tuhan. Bukannya harus dibilang harus di atas mimbar, harus bagaimana. Dan sedikit tadi disinggung soal apa-apa aku Ji. Pernah ada satu orang, udah saya bilang, bukan. Contohnya maksudku, kan sama-sama pelayan di sini kan. Terus, udah usah. Nah, dibilang begini. Woi, kita mau bicara. Dengar dulu. Kayak
suatu tamparan juga sebenarnya, tapi maksudku tamparan buat lebih upgrade lah dari situ kan. Bilang, apa dampakmu di sini? Sedangkan saya, aku bilang, dia bilang, saya berdampak di sini, sedangkan kau apa dampakmu di sini? Bilang oke, sedikit tertampar Kak, tapi koreksi bilang, berarti betul ya, memang saya enggak terupgrade apa segala macam, tapi dari situ saya belajar. Meskipun bukan ini sih Kak, bukan mau mencari validasi atau apa, tapi saya mau belajar ada impactnya lah begitu, dalam artian positif, bukan dibilang lihat saya, apa-apa terjadi karena saya. Nah itu saya pelajari Kak di tempat ini, dan misalkan saya di tempat ini saya tidak bakalan jadi pribadi yang sekarang yang maksudku mungkin dibilang masih banyak trial and errornya, tapi belajar sedikit-sedikit daripada yang pribadi yang kemarin-kemarin yang kayak bisa saya bilang buruk sekali ya, kepribadian saya. Teman-teman yang lain juga tahu, beberapa pasti tahu. Jadi saya bersyukur. Jadi saran saya ya apa ya? Nanti Widi Kak, skip dulu. Tiba-tiba ngeblank. Intinya ya itu yang saya dapat dari bacaan ini Kak. Oke, ada lagi? Jangan menganggap diri paling penting, itu aja dulu Kak. Saya suka model yang ini dari Putra. Kalau bisa tahun depan jangan pulang kampung dulu ya. Karena perubahannya jauh banget gitu. Nah, puji Tuhan. Jadi ya itu, kita harus belajar. Tadi Yudi sudah bilang, kalau kita tuh mau bangun hubungan ya kita harus turun langsung gitu, komunikasi atau minimal kita masuk dalam pelayanan itu supaya kita tahu apa sih yang dirasakan sama teman-teman pada saat pelayanan. Karena jangan sampai teman-teman yang anggota kita tuh lebih tahu dibanding kita gitu. Sama, dalam semua bidang pelayanan pun seperti itu, baik itu WL. Kalau bisa Yudis juga belajar, musik ya. Musik, hampir saja Yudis. Iya, jadi itu pentingnya kita untuk terlibat gitu. Membuat kita jadi mengerti apa yang dirasakan sama anggota kita, dan pelayanan yang misalnya apa yang kurang kita bisa tahu gitu. Oke, thank you Putra. Jadi pelayanan terlihat di kamera, tidak terlihat di kamera, itu semua tergantung dari hati kita. Jadi firman Tuhan itu sudah jelas berkata bahwa kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan kasih kepercayaan yang besar. Itu aja, pokoknya layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan mau hal yang besar gitu. Kita pasti berpikir kalau melayani di atas itu sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang memang pelayanan yang puji Tuhan spesial kalau boleh saya katakan, tapi punya tanggung jawab yang besar juga. Kita dilihat sama orang pelayanan di situ, otomatis kemana-mana orang juga akan tahu kalau kita itu orang yang rohani gitu ya, rohani. Jadi punya tanggung jawab yang lebih besar. Turun dari situ cara hidup kita harus sama gitu, harus. Orang akan lihat kita, oh dia ini WL di gereja ini. Jadi kalau kita turun terus hidup kita beda, ya apa gunanya kita gitu ya. Tadi yang Putra bilang enggak ada impactnya gitu. Jadi itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mau melayani di parkiran, melayani di dapur, melayani di ruang make up, dimanapun tempat yang tidak terlihat, Tuhan lihat gitu ya. Apalagi dilihat sama banyak orang, itu tanggung jawabnya sangat besar sebenarnya. Itu betul-betul tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi sering FYP, tanggung jawab kita lebih besar. Ya Hari? Gitu. Oke. Saya juga, maksudnya harus bukan berarti karena kita orang tahu kita seperti itu, tapi minimal kita tidak hendak jadi bingung pada saat ketemu kita gitu. Dia kan pelayan di gereja kok begitu. Nah intinya semua mulai dari hati, mau melayani di bawah, di atas, kelihatan kamera, di belakang kamera, semuanya harus melakukan pelayanan dengan tulus untuk Tuhan gitu. Jadi apapun pelayanan kita bersyukurlah. Saya kemarin dimarahi Kak Esra itu gara-gara saya gak mau nyanyi gitu. Jadi dimarahi. Dan
saya bersyukur kalau dikasih ingat begitu, karena bisa jadi saya nakal gitu. Jadi kalau ditegur begitu berarti kan disayang. Oke, Pati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin keseluruhan ayat ini sangat menampar dalam kehidupanku. Terus ada part di mana ayat yang ketiga. Semuanya mungkin sudah baca di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama seperti teman-teman tadi yang mengambil di ayat ini, seperti Holly bilang di 3A itu mencari kepentingan, yang mencari pujian dan kepentingan sendiri. Di situ kayak dalam kehidupannya kita, kebanyakan dari kita menganggap bahwa apapun yang menjadi titik suksesnya kita itu adalah pencapaiannya kita sendiri. Pokoknya pujian yang kita terima itu pujiannya diri kita sendiri tanpa melibatkan si pemberi berkat itu ke dalam kehidupannya kita. Sama dalam kehidupanku, kemarin sempat saya sama Kak Vero bilang begini, saya mungkin salah satu orang yang hampir menyudahi pelayanan begitu. Maksudku selesai dari pelayanan karena beberapa faktor yang terjadi beberapa bulan bahkan beberapa minggu belakangan yang terjadi. Di situ Kak Vero bilang ke saya, mungkin teman-teman sekalian tertegur dengan katanya, bilang Kak Vero begini, pelayananmu di atas mimbar itu sebenarnya tujuannya untuk siapa? Itu saja. Itu untuk Tuhan atau untuk manusia. Jadi dari ayat ini sebenarnya Tuhan menciptakan kita di dunia ini, sampai detik ini pun Tuhan ciptakan saya, itu semua ada tujuan dan maksudnya. Jadi di sini saya sharing, di sini saya mau bagikan kesaksian pribadi saya bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya lewat pelayanan yang terjadi di tempat ini. Sudah itu saya berpikir bilang, ternyata apa yang selama ini saya buat, selama ini yang saya kerjakan itu buat kepuji-pujian dalam diriku pribadi tanpa tahu bahwa ini pujiannya sebenarnya ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu menganggap bahwa perfeksionis. Semua mungkin teman-teman di tempat ini perfeksionis, tapi dalam setiap keadaan atau setiap ibadah yang kita jalani, teman-teman pelayan Tuhan apapun itu bidangnya, pasti ada di mana titik meskipun persiapannya sudah mantap, maksudnya persiapannya sudah luar biasa, tapi kalau misalnya sudah di atas panggung, di atas altar atau di menyalami jemaat atau apapun itu yang kita lakukan itu pasti kita punya yang namanya miskomunikasi. Jadi kayak semacam udah mempanggung ke apapun itu yang terjadi. Jadi perfeksionis boleh, tapi serahkan semuanya dulu ke Tuhan itu. Terus semuanya teman-teman tadi bilang di sini, coba libatkan Tuhan dalam kehidupannya kita pribadi lepas pribadi, karena sesungguhnya si pemberi semuanya ini tuh Tuhan. Jadi jangan menyombongkan diri kita. Kalau pernah saya sudah pernah, saya begini, saya begitu. Tapi coba selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Coba selalu tanya Tuhan, Tuhan apa yang akan terjadi dalam kehidupanku. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Oke, thank you Pati. Jadi saya jadi tahu kejadiannya gitu. Jadi ingat. Kalau misalnya kita itu pelayanan di gereja, yang paling sering diseru-serukan di gereja ini adalah upgrade gitu. Jadi salah itu enggak apa-apa, mungkin kesalahan dalam pelayanan itu sangat wajar, manusia kan. Tapi kalau kita salah terus selama pelayanan dan salahnya sama, itu yang perlu dipertanyakan gitu. Nah, kita merindukan pelayanan yang maksimal, melayani buat Tuhan, mau menampilkan apa yang paling terbaik buat Tuhan. Jadi salah
salah di mata kita, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya salah, jangan salah terus dan kita bilang, oh enggak apa-apa. Tapi harus dari kesalahan yang pertama, kita harus mulai belajar gitu. Jadi mungkin itu yang dibilang Kak Isra tadi malam, harus mau terus upgrade. Ya, jadi mau terus upgrade. Orang yang mungkin sudah pelayanan di atas ini jangan puas gitu, jangan berhenti sampai dapat tidak ada evaluasi gitu. Jangan puas sampai di situ, tapi mau belajar lagi, mau ngulik dengan baik lagi dan lain sebagainya. Itu kalau kita tidak mau mementingkan diri sendiri. Karena kita mau mementingkan diri sendiri, tidur lebih enak dibanding ngulik dengan baik gitu ya. Tidur lebih enak dibandingkan kita saat teduh dengan Tuhan gitu. Thank you Pati. Jadi ditunggu gitu ya, ditunggu pelayanannya. Kita mulai dengan FD dulu. Oke. Tama sudah senyum-senyum ini ya. Sudah senyum-senyum tidak tahu mau bilang apa. Oke, kalau dari saya itu yang saya dapat pada pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di ayat yang ke-7 dengan ke-8. Di situ dikatakan ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti dengan manusia. Dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Salah satu upaya yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk menghindari perpecahan, yaitu kita dapat melihat salah satu tokoh yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan sikap rela berkorban, dengan kerendahan hatinya, ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mungkin kerendahan hati itu sangat penting, baik dalam lingkup keluarga, dalam lingkup gereja ataupun persekutuan, supaya kita dapat terhindar dari yang namanya perpecahan yang telah tadi dijelaskan oleh Kak Vero dan kakak-kakak yang lain. Makasih. Oh itu, terima kasih Tama. Saya kira masih ada sambungannya. Terima kasih, jadi kita perlu rendah hati dan kita harus belajar rendah hati itu dari Tuhan Yesus. Gitu ya Tama ya? Oke, thank you Tama. Ya Bes. Oh Hari. Ayo Bes. Oh Kak Judi. Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih buat kesempatan. Kalau saya ambilnya dari judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kenapa ada nasihat supaya bersatu? Karena pada dasarnya ada background atau latar belakang terjadi perpecahan. Nah, sehingga muncullah judul nasihat supaya bersatu. Kenapa? Biar tidak terjadi kesalahan yang sama di waktu mendatang. Betul. Ya, artinya kalau firman Tuhan mencatat nasihat supaya bersatu, sementara Tuhan mengupayakan lewat firman-Nya supaya jangan terjadi hal serupa di komunitas atau tempat di mana Tuhan percayakan kita berada. Betul. Ketika kita ada di Goal City, Tuhan mau supaya kita bersatu, supaya enggak terjadi seperti yang sebelumnya. Jadi kayak ini, Tuhan lagi menyediakan payung supaya ketika hujan enggak terjadi, kita enggak basah gitu. Ya, kita tercover, kita terlindungi ya dengan payung yang ada. Ya, ada bahasa bilang unity in diversity. Ya, persatuan dalam perbedaan. Di Goal City itu saya percaya bukan cuma yang manis-manis, yang kepala batu pasti ada. Ya, yang malas pasti ada. Ya, betul ya? Ya, di setiap komunitas, di setiap lingkungan Tuhan percayakan kita untuk ada,
selalu ada tipikal manusia yang seperti itu. Ya, kita nggak bisa pasang standar semua yang di Gold CC standarnya seperti KS Serrano. Ya, banyak yang kepala batu. Kepala batu apa ya bahasanya? Yang keras kepala. Ya harus ditendang dulu baru bergerak. Ya harus dicaci dulu, ya caci dalam tanda kutip baru bergerak. Ya maka diperlukan yang namanya unity in diversity. Ya kita banyak kekurangan. Ya makanya di sini firman Tuhan bilang tadi dalam ayat yang tunggu bentar ya. Ayat yang kedua, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir, dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini kan apa ya? Jenis-jenis perbedaan yang ada gitu loh. Ada yang tidak punya kasih, ada yang tidak tujuannya lain. Jadi kayak sudah dikasih contoh, sudah dideskripsikan ini loh. Contoh-contoh yang bisa bikin sebuah komunitas itu pecah. Nah, maka dicatat di situ haruslah kita seperti ini, sudah dikasih tahu. Ya harus sehati, sepikir dan memang sulit, betul ya? Betul. Vero? Ya, as a leader, sebagai seorang pemimpin, tanggung jawabnya bukan cuma kepada Tuhan, tetapi kepada manusia juga. Ya, dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan bertanggung jawab kepada KSR sebagai leadernya, KSR si manusia ini, ya dalam tanda kutip. Ya, jadi apa namanya? Saya paham betul ya bagaimana teman-teman ada di posisi leader, ya berada di komunitas ini menjadi newbie, orang yang baru di tempat ini. Saya dipimpin sama orang-orang yang lebih muda. Ya ada Vero, ada Rival, GG, ya Dagmar, orang-orang yang lebih muda dari saya. Tetapi saya selalu memposisikan diri sebagai orang yang dipimpin ketika saya ada di sebuah lingkungan yang saya tahu saya nggak punya porsi untuk memimpin gitu loh. Jadi kayak saya tahu kapasitas saya adalah orang yang dipimpin, maka saya harus memposisikan diri sebagai orang yang dipimpin. Kalau disuruh datang before time, sebagai orang yang dipimpin saya harus datang before time. Kalau disuruh pemanasan sebagai orang yang dipimpin, saya harus pemanasan. Ya, jadi saya tidak punya kewenangan untuk bertindak sesuka hati saya, ya atau mengerjakan sesuatu berdasarkan pemahaman saya. Karena pada dasarnya saya punya pemimpin. Kenapa harus seperti itu? Supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan, ya, supaya terjadi yang namanya persatuan. Bahkan di judulnya itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri. Ya, salah satu poin yang paling mencolok ketika terjadi perpecahan adalah orang yang sulit untuk merendahkan diri. Ya, kalau misalnya Vero bilang, Kak Yudi nanti ini ya, WL di Saraba. Ya kalau saya memang pada dasarnya merasa saya punya pengalaman yang lebih baik, saya punya umur lebih dari Vero, mungkin di malam hari ini mungkin juga saya yang paling tua. Saya akan memposisikan diri pada standar itu. Kayak saya lebih tua, saya harus dihargai, saya nggak bisa diperintah, saya yang harus perintah kok. Kayak gitu kan. Ya, tetapi sebagai manusia yang banyak keras kepalanya, ya banyak kepala batunya, ya banyak perbedaannya, ya saya percaya kita ada di tempat ini untuk diajar supaya belajar merendahkan diri. Kenapa? Karena orang yang merendahkan diri condong ya akan membuat sebuah komunitas akan lebih bersatu. Kenapa? Karena ketika terjadi perpecahan dia akan mengalah. Oh ya udah gitu. Dia akan memposisikan diri sebagai oh ya udah. Dia akan melihat kepada tujuan bukan kepada kepentingan dirinya sendiri. Oh tujuannya supaya ini lebih baik, ini lebih ini. Ya sehingga memperkecil peluang terjadinya perpecahan. Even kalau mungkin nanti terjadi peluangnya kecil. Ya kayak gitu. Oke, itu saja, semoga memberkati, memotivasi kita semua. Ya, ditunggu potongan reelsnya ya. Ditunggu di reels. Saya semakin tertegur gitu sama ini karena kemarin kasusnya ya waktu saya menolak untuk bernyanyi bersama adik-adik gitu. Saya malam hari ini semakin terbuka pikiran saya bahwa saya harus memposisikan diri seperti itu. Karena yang memimpin saya waktu itu GG gitu. Yang menjadi koordinator di bagian acara itu GG. Jadi saya mau saya sebagai apa di gereja ini, tapi dia di atas saya di bagian yang itu gitu. Jadi saya harus punya sikap yang rendah hati untuk mau tunduk sama apa yang dia arahkan gitu. Jadi waktu itu saya tidak tunduk. Akhirnya saya ditegur gitu kan. Tapi
puji Tuhan itu saya terima dengan besar hati karena itu sesuatu yang membangun saya. Yang membuat saya tidak semakin jauh menjadi orang yang mau mengatur diri sendiri. Karena itu yang tadi dibilang perpecahan itu berawal dari situ kan. Merasa diri itu lebih dari orang lain. Jadi saya lebih tua, saya lebih tinggi mungkin statusnya atau apa yang tadi Kak Judi bilang itu yang akan membuat kita pecah sebenarnya. Pikiran bahwa saya lebih dari orang lain itu akan membuat kita sulit untuk melayani. Nah, saya minta maaf ya Ge. Mungkin tidak terjadi perpecahan antara kita, tapi kepalanya yang pecah waktu itu mungkin karena berpikir, aduh Kak Verna mau nyanyi Kak Verna. Tapi puji Tuhan. Nah, saya akan lanjut. Terima kasih Kak Judi. Terima kasih. Saya akan lanjut ke Hari, silakan Hari. Sebenarnya saya bingung. Beliau sudah ambil semua. Pasti ada lah. Tadi saya pikir sudah langsung mau tutup. Dia tepuk tangan semua orang. Oh, ternyata tidak ya. Tidak. Jadi kalau saya mungkin kurang lebih sama kayak Kak Yudis ya itu. Tapi mungkin kalau saya tuh ambil juga sama kayak teman-teman tadi dari ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi seringkali kita dalam hidup kita kan memang mencarinya itu sesuatu yang membawa benefit dalam hidupnya kita. Jadi dalam hidupnya kita itu hanya tentang aku dan aku. Jadi makanya dalam firman Tuhan ini sebenarnya menentang sekali tentang hal tersebut. Jadi kadang itu orang menganggap dirinya itu penting atau dirinya itu tinggi ketika berada dalam posisi yang dia inginkan atau posisi yang memang tinggi menurutnya dia. Sedangkan dalam firman Tuhan itu mengatakan bagaimana caramu kamu melayani orang dan kamu menganggap dirimu sama dengan orang, maka disitulah engkau akan ditinggikan oleh Tuhan juga. Jadi itu juga masuk ke dalam ayat yang ke-8 dan 9, bagaimana di situ Tuhan Yesus merendahkan dirinya sebagai manusia dan Allah mengangkatnya setinggi-tinggi mungkin. Jadi dalam hal ini juga mungkin menjadi pengingat buat saya di mana ketika saya berpelayanan mungkin saya sering bercanda itu ke Kak Putra, bilang kayak mau gak keluar deh dari parking ministry, nggak kelihatan dari kamera. Dan kayaknya beliau tersinggung, saudara. Itu kan bercanda ya. Kan gimana ya? Itu bercanda. Jadi sebenarnya itu cuma biar kayak ada lucu-lucunya aja sama Kak Putra begitu. Tapi mungkin karena beliau sudah bilang begitu juga saya tertegur kalau menurut saya juga itu bukan pelayanan biasa, itu luar biasa loh. Kita itu parking ministry adalah orang yang pertama kali bertemu dengan jemaat di bawah. Dia membawa bagaimana jemaat itu nanti ke depannya akan senang. Jadi ketika kalau misalnya jemaat tidak dapat parkiran, bagaimana itu mau senang di atas toh? Iya. Betul sekali Putra. Oke. Jadi sini juga firman Tuhan mengingatkan bahwa dalam diri ini jangan hanya mengikuti kemauannya kita, mengingini keinginan dagingnya kita. Karena seperti tadi juga Kak Judi sudah bilang ini nasihat agar tidak terjadi perpecahan lagi. Karena perpecahan itu dimulai dari egonya manusia sendiri begitu. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Wow, tepuk tangan juga buat Hari. Oke, silakan. Belum. Oke, jadi tadi saya notis sedikit dari Hari bahwa pelayanan parkir bukan pelayanan yang biasa gitu. Ya sebenarnya semua pelayanan yang punya keistimewaannya tersendiri. Mau itu dia parkir, masak, make up, punya hasil yang masing-masing itu bisa rasakan, jemaat bisa rasakan gitu. Kalau pelayanannya cantik-cantik kan jemaat senang gitu melihat ke atas. Kalau pelayanannya kayak belum mandi pasti jemaat ini orang dari mana sih langsung naik gitu. Kalau tadi Hari bilang kalau jemaat dapat parkiran pasti akan aduh ini gereja. Kenapa lagi susah sekali dapat parkiran. Dan semua pelayanan kita pelayanan yang istimewa yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi semenjak kita tahu hal ini
kalau dijadwal lagi bersyukur. Bersyukur karena itu sebenarnya inti dari pelayanan. Orang lain harus lebih utama. Firman Tuhan mengajarkan kita itu seperti itu. Kenapa sih Tuhan tidak bilang hukum yang pertama dan terutama itu kasihilah dirimu sendiri seperti kamu mengasihi orang lain, tapi kasihilah orang lain gitu. Kasihilah sesamamu manusia gitu. Karena kita pada dasarnya sudah tahu bagaimana cara kita mengasihi diri kita. Betul enggak sih? Kita tuh sudah tahu apa yang kita mau. Kita sudah tahu. Tapi bagaimana dengan orang lain? Nah, Tuhan mau kita itu seperti itu, mau mengasihi orang lain, sesama kita, sesama manusia gitu. Jadi yang berbahaya adalah kalau kita kira pelayanan itu cuman yang di atas aja gitu. Itu berbahaya banget. Oke, thank you Hari. Ya Bes. Sudah banyak ini dikumpul-kumpul jadi. Merangkum. Ada hal yang unik. Asik. Oh ya kata kuncinya kalau bukan plot twist ada hal yang unik. Silakan. Tahu? Wow, sangat unik ya. Nah, di sini dikatakan tadi mana tadi? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Nah, kita lanjut ke ayat yang keberapa tadi? Supaya dalam nama Yesus berteluk lutut segala yang ada di langit dan ada yang di atas bumi dan ada yang di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ada yang pikir enggak kalau ini tiga ini ada hubungannya? Maksudnya secara yang sudah kita bilang tadi. Kan di sini dibilang pujian itu bakalan jadi sia-sia kalau kita mementingkan dirinya sendiri kita. Seharusnya pujian kan buat Tuhan, bukan buat kita. Nah, ternyata pujian itu pujian yang kita dapat itu bakalan sia-sia dan bisa jadi itu membuat kita tidak dikenal sama Tuhan. Betul. Betul dari mananya? Firman Tuhan bilang begitu. Firman Tuhan bilang kalau misalnya kita mau pelayanan terus mau pujian dari orang, itu sudah dapat upah sebenarnya. Pujian itu sudah jadi upah dan kita tidak bakalan dikasih upah sama Tuhan. Nah, kalau betul. Misalnya kita Betul sekali. Nah, itu yang saya mau sampaikan sama kita semua. Jangan sampai bakalan terjadi yang di Matius 2 ayat 21 sampai 23. Asik. Hanyalah daripada engkau apa? Aku tidak mengenal engkau apa? Bukankah kami bernubuat atas namamu? Nah, yang saya mau sampaikan juga teman-teman, pelayanan yang kita lakukan sebenarnya itu sama tadi arah hatinya kita kemana? Kita ini mau pelayanan dengan motivasi apa sebenarnya? Apa yang kita cari di pelayanan? Kenapa kita melayani begitu? Bukan soal di depan panggung atau di bawah. Semua pelayanan sebenarnya di mata Tuhan itu sama, yang Tuhan lihat itu bedanya cuma di hatinya kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya atau tidak. Tuhan itu yang Tuhan cari yang itu. Dan jangan sampai, makanya yang saya bilang tadi, pujian yang kita terima setelah kita motivasi, mungkin kita ingin dapat pujian, kita melakukan yang terbaik bukan untuk memuliakan nama Tuhan, tapi kita melakukan yang terbaik, entah itu mungkin di cooking, di parking, di depan, itu kita lakukan yang terbaik semua. Tapi setelah kita dapat pujian itu akan jadi sia-sia dan membuat kita menjadi tidak ditahu sama Tuhan. Tuhan tidak anggap kita sebagai hal yang benar begitu. Sesuai dengan yang di Matius 7 dikatakan seperti itu. Jadi narsis itu adalah salah satu bentuk dari pelayanan yang kita buat dengan motivasi yang salah, arah hati yang salah. Dan kalau sudah begitu ya berarti sudah yang terjadi sudah ego masing-masing. Meskipun kita melakukan hal yang baik di mata orang, kita all out begitu, tapi sebenarnya motivasi kita itu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan diri sendiri. Dan kalau tidak ada yang memuji, pasti kecewa. Pecu bahasa daerahnya. Ada yang pecu, ada yang mungkin kenapa bilang melihat ke putra? Saya lihat yang kosong sana.
merasa tidak dihargai, dan mungkin bakalan lari dari pelayanan. Karena merasa sudah all out, sudah lakukan yang terbaik, tapi tidak ada yang apresiasi. Yep. Ya tentu saja melahirkan perpecahan, dianggap tidak dihargai, mungkin diam atau banyak bicara. Kenapa? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Sebelum saya lanjut kepada pertanyaan, saya mau kasih ayat dulu yang tadi dia bilang di mana. Yaitu ada di Matius, di ayat 2 dia bilang, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Jadi ya kalau dipuji ya itu upahnya gitu dari pelayanan kita. Jadi jangan mencari hal yang itu. Nah, berangkat dari apa yang dikatakan Yabes, kita punya satu pertanyaan yang harus dijawab. Sebenarnya akar dari yang tadi mengutamakan diri sendiri, sombong dan narsistik yang tadi yang kita sudah sampaikan sama-sama, ada satu penyebabnya. Coba kita renungkan kira-kira apa ya yang membuat orang itu bisa narsis gitu. Kenapa orang bisa egois? Kenapa orang bisa memilih untuk jadi WL dibanding jadi pelayanan parkir? Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira orang tidak mau tidak mau mendahulukan orang lain? Teman-temanku di belakang ini bilang ada yang bilang silakan. kepuasan diri sendiri. Ya, ada akarnya. Kepuasan diri sendiri ada akarnya. Oh, ada akarnya. Ada lagi. Self-center. Ya, self-center. Ada lagi yang mau beri jawaban yang lain? Gege? Sebenarnya ya memang self-center jawabannya. Jawabannya adalah karena kita mulai menggeser posisi Tuhan jadi di dalam hidup kita itu harus ada satu raja gitu. Harus ada satu raja yang mengisi dalam hati dan hidup kita. Harus ada satu Tuhan gitu. Jadi yang seharusnya tempatnya itu adalah Tuhan Yesus, adalah Tuhan. Tapi kemudian kita geser, kebetulan di ayat ini, di pembacaan ini, dia mengisinya dengan dirinya sendiri. Ya makanya kita melakukannya bertolak dari saya, untuk saya, harus untuk kembali kepada saya gitu. Karena kita mengisi tahta di hati kita itu dengan diri kita sendiri gitu. Ada pembacaan yang lain bilang akar segala kejahatan itu cinta uang. Ya karena uang yang bertahta di hati kita, makanya kita mencintai uang. Makanya kita mulai memburu uang sedemikian hebat karena di hati kita itu bertahtanya adalah uang. Dan ternyata di tahta ini kita bisa isi dengan bermacam-macam selain Tuhan ya. Jadi kalau misalnya kita dalam hati kita isi dengan diri kita, maka kita yang mau kita puaskan, diri kita yang kita mau puaskan. Makanya tadi kita enggak mau mendahulukan orang. Makanya tadi di kitab Filipi itu yang kita baca, segala ciri-cirinya orang yang menaruh dirinya, menduduki tahta di dalam dirinya sendiri, itu yang tadi yang kita sudah baca. Mau dirinya aja yang menang. Pokoknya semua itu tentang me, myself, and I. Jadi semuanya harus untuk saya harus dapat sesuatu, itu harus dipuaskan diri saya. Jadi yang tadi dibilang self-center, jadi kita yang jadi pusat dari segala sesuatu, bukan Tuhan. Nah pertanyaan buat kita adalah, kemudian kalau kita isi dengan hal yang lain selain Tuhan, apakah itu akan berjalan dengan baik gitu? Apakah pelayanan kita pun akan maksimal? Kalau kita isi tahta itu dengan uang misalnya, kita akan jadi mata duitan, kita akan bekerja membabi buta dan tidak kenal waktu. Tidak ada waktu untuk Tuhan, karena memang yang bertahta di hati memang uang gitu. Atau apa yang kita isi dalam hati kita? Pacar bisa. Apa lagi? Sebut satu-satu. Hari. Game, betul, bisa. Hobi, bisa. Dia bisa menggantikan posisi Tuhan. Apa lagi? HP, bisa. Apa lagi?
Drakor, ya bisa banget. Pokoknya di dalam hati cuma drakor. Makanya kita suka ini ya, dramatis ya. Sesuatu suka dramatis gitu. Kena marah sedikit langsung mentalnya langsung, dia membenci aku. Langsung itu yang tadi langsung pecu gitu. Kalau misalnya kena tegur sedikit langsung melo hatinya, langsung aduh saya dibenci lagi. Padahal itu sebenarnya untuk membangun kita. Tapi karena memang di hati kita ini bukan Tuhan pada dasarnya, makanya tidak beres ini hati. Jadi ya, mulai sekarang jalani kehidupan ini dengan bertanya, Tuhan ada juga dalam hatiku ini. Hari ini Tuhan, saya mau Tuhan yang bertahta di dalam hatiku. Supaya saya tidak memburu hal yang lain gitu. Ya, jadi bukan pacar, bukan hobi, bukan uang, bukan jabatan, bukan pujian yang kita taruh dalam hati, tapi Tuhan. Tuhan harus jadi pusat dari segalanya. Harus pelayanan kita itu bersumber dari kasih Tuhan. Harus dari Tuhan. Dan kembali sama Tuhan. Makanya kita perlu untuk merendahkan diri. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tama? Closing BD Tama. Apa yang di dalam hatimu, Tama? Siapa yang di dalam siapa? Aduh. Jangan salah, pelayanan juga bisa jadi Tuhan dalam hidup kita. Bisa pelayanan kita tuh yang jadi apa ya? Jadi istimewa di dalam hatinya kita. Itu mungkin agak tipis ininya. Tapi menuju ke arah yang salah. Mungkin cara kita melayani kelihatannya benar, tapi bertolak dari motivasi yang salah. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Oke, ada yang mau menambahkan Holly? Silakan Holly. Ada? Nggak ada kayaknya. GG. Saya excited. Cek. Cek. Oke. Halo guys. Jadi kayak apa pemimpinnya kelompok, mewakili kelompok ini? Kalau dari saya coba untuk bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang baik atau bukan yang baik, ya, sesuatu yang baik atau yang hebat, sama pada saat kita mengerjakan sesuatu yang baik dan yang hebat itu. Yang pertama, ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik atau sesuatu yang hebat untuk kita kerjakan, selalu ingat itu adalah cara Tuhan untuk buat kita lebih bertumbuh. Buat kita untuk jadi pribadi yang jauh lebih baik. Bukan karena kita sudah hebat, bukan karena kita punya ini dan itu, tetapi karena Tuhan melihat bahwa kita bisa dipakai. Itu yang pertama. Dan ketika kita sudah mengerjakan dan kita masuk di dalam hal yang hebat itu atau hal yang baik itu, ingat kalau misalkan kita mengerjakan itu atas kehendak Tuhan. Kita ketika mengerjakan sesuatu yang baik itu dan hasilnya baik, itu bukan karena hebat kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Jadi bukan karena kemampuannya kita, itu semua karena Tuhan Yesus yang kasih. Tuhan Yesus yang berkehendak atas hidupnya kita. Jadi atas dua hal itu tadi, menurutku cara yang selama ini mungkin saya pakai untuk tetap tidak itu tadi, apa sih namanya? Yang ini kita lagi bahas apa? Narsis. Ya, narsis. Apalagi yang kayak kemarin juga sempat diingatkan bagaimana ketika kita menjadi seorang terang, memang kita bakal selalu terlihat, bakal selalu terdengar atau lain sebagainya. Dan yang menjadi konsekuensi ketika kita menjadi seorang terang itu adalah ketika motivasi kita itu mulai bergeser. Yang kayak dibilang tadi bahwa bukan Tuhan lagi yang menjadi motivasi awal kita, tetapi kita mencari pujiannya. Nah tapi kalau misalkan kita dari awal
kita berpikir bahwa pekerjaan ini diberikan kepada saya itu karena Tuhan mau saya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kemudian ketika saya mengerjakan pekerjaan ini, itu artinya Tuhan bekerja atas hidup saya. Saya pikir untuk punya perasaan narsis itu atau punya perasaan semua ini karena saya itu kayaknya jadi malu sendiri deh kalau punya perasaan itu. Itu aja. Terima kasih. Thank you GG. Jadi besok bisa mi WL di pelayan. Oke, ya itu harus betul-betul tertanam dalam hati kita gitu. Jadi setiap kepercayaan yang Tuhan berikan karena Tuhan melihat ya memang kita bisa dipakai gitu, kita bisa dipercayakan. Jadi semua pelayanan adalah kepercayaan dan kalau kita melakukannya dengan baik, dengan cara yang benar, di situ sebenarnya pelayanan bisa mengubah kita. Disitulah sebenarnya kita sedang dibentuk. Gitu. Silakan Kak Dagmar. Sudah menarik kabel loh. Ada yang mau menambahkan Kak Judi? Yudis. Tadi Eli bilang di sampingku. Kalau ternyata memang itu benar kalau melakukan pelayanan dan melayani Tuhan itu sama-sama ada hal yang bisa membuatnya itu kadang berbeda jauh gitu. Apa tadi? Tadi yang sudah disampaikan kayak melakukan pelayanan itu, pelayanan, aktif pelayanan sama melayani Tuhan itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Melayani, senang melayani aktivitas, tapi cuma senang dengan pelayanannya. Bukan karena motivasinya melayani itu apa. Sama melayani Tuhan tentu saja itu sudah pasti ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi aktif di pelayanan belum tentu motivasinya benar. Belum tentu motivasinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal yang saya lihat terutama di dalam hidupku juga bisa bersinggungan dengan hal ini karena kadang saya lakukan pelayanan itu bukan karena melayani Tuhan. Saya jujur, saya melakukan pelayanan itu kadang dalam hati yang sedang tidak benar begitu. Cuma karena dijadwalkan, cuma karena ingin melaksanakan tugas itu yang sudah diberikan. Mungkin itu satu teguran juga buat saya. Mungkin juga kalau teman-teman ada yang merasakan seperti itu mengalaminya, mungkin itu sebuah teguran yang kayak ngapain kita pelayanan kalau dalam keadaan seperti itu. Kayak itu sebuah hal yang sia-sia begitu, tidak berguna sama sekali. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bes. Jadi itu ya. Kalau misalnya memang dalam hati kita benar, ortodoksinya, ya ortopraksinya juga pasti akan benar gitu. Orang bisa melakukan sesuatu dengan caranya kelihatannya benar. Apa yang kita lakukan sepertinya pujian penyembahan kita bisa membuat orang menangis. Tapi ternyata ujung-ujungnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena memang dari dalam hati kita ternyata bukan bertolak dari kasih Tuhan gitu. Bukan Tuhan sebenarnya yang mau kita senangkan, tapi diri kita, oh bagus nih saya WL, oh bagus nih begitu. Ya, jadi perlu diselidiki lagi hatinya kita dengan baca Alkitab, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Oke, saya mau kita baca 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca sama-sama ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Oh, sampai ayat yang kelima deh. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau kita perhatikan, yang panjang itu tadi, yang orang yang memfitnah, tidak suka yang baik, suka menyombongkan diri, itu kuncinya di ayat yang kedua. Coba kita perhatikan baik-baik. Dia katakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, kasus di Filipi, mereka tuh enggak mencintai uang sebenarnya. Tapi satu hal yang mereka lakukan adalah mencintai diri sendiri. Dan itu hal yang sama-sama salah. Jadi mungkin ini Paulus ini mau bilang kalau kita tuh jemaat di Filipi waktu itu tuh mereka bebas dari mencintai uang. Itu hal yang sangat baik. Paulus sangat apresiasi dengan pelayanan mereka yang luar biasa, mau memberi. Tetapi ada satu hal yang Paulus bilang, kalau kau lakukan ini sukacitaku jadi penuh gitu. Sukacitanya Paulus sudah ada karena Tuhan Yesus ya. Jadi bukan berarti karena jemaat di Filipi mau melakukan hal yang ini, baru Paulus bersukacita. Bukan seperti itu, Alkitab dengan jelas mengatakan sukacitanya penuh, berarti sudah ada sebelumnya. Sudah ada sukacita dari Paulus, tinggal Paulus bilang sukacitaku akan penuh kalau kalian itu tidak mencintai diri sendiri lagi. Gitu. Supaya tidak ada perpecahan. Jadi akhir zaman, tadi Kak Judi sudah bilang, pesan buat kita semua supaya tidak terjadi di kemudian hari adalah, ini yang dikasih tahu Paulus, jangan cintai diri sendiri, jangan jadi hamba uang. Mungkin kita selama ini tahu akar segala dosa, kejahatan adalah cinta uang. Tapi malam hari ini kita mulai belajar. Ternyata mencintai diri sendiri juga bisa menjadi akar dari segala kejahatan. Yang tadi kita jadi suka memfitnah, kita suka berkhianat gitu ya. Ini yang punya pacar-pacar gitu. Kita berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, tidak suka yang baik dan lain sebagainya, tidak berpikir panjang. Semua akarnya itu karena kita mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Jadi Paulus mau sampaikan sama jemaat di Filipi dan buat kita semua teman-teman yang hadir pagi hari ini maupun jemaat Tuhan yang mendengar, mari ganti posisi. Di hati kita ini kembalikan yang seharusnya gitu. Yang seharusnya Tuhan jangan ganti dengan diri kita sendiri. Tetapi isi kembali hati kita dengan Tuhan. Tuhan yang harusnya jadi pusat dari segalanya. Maka kita akan bertolak dari situ, semua yang kita lakukan itu akan terpancar kasih Tuhan. Akan sangat berbeda pelayanan kita kalau di dalam hati kita itu benar. Mau dapat teguran sekeras apapun kita akan tetap maju. Mau itu kita tidak dipuji, pelayanan kita sangat baik, pelayanan maksimal kita tidak dapat pujian, it's okay. Kita akan terus maju gitu. Kita tidak dikasih jadwal karena kita bikin ini dan itu, karena kita masih sementara belajar, it's okay. Saya masih sementara diproses sama Tuhan dan saya menunggu waktunya siap. Saya akan terus upgrade diri. Itu mental kalau Tuhan di dalam hati ya. Tapi kalau kita mencintai diri sendiri, itu pasti akan mellow gitu. Kita akan kecewa. Gitu. Nah, KBBI itu menariknya dia bilang bahwa narsis itu peduli berlebihan sama diri sendiri. Jadi ternyata peduli sama diri sendiri itu bukan hal yang salah ya teman-teman. Kalau kita capek ya istirahat. Itu kita harus peduli sama diri kita sendiri. Lapar ya harus makan gitu. Ada waktu kita harus sendiri atau bersama teman-teman. Kita harus peduli sama hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi yang salah kalau sudah berlebihan. Istirahatnya sudah berlebihan, 1 hari istirahat full. Makan terus. Mengasihi diri sendiri dengan cara yang berlebihan itu yang salah. Gitu ya. Jadi jangan sampai yang harusnya itu
pas pada porsinya menjadi salah karena memang pusatnya itu sudah salah, dari sumbernya sudah salah. Makanya salah sudah semua. Gitu. Ada yang mau menambahkan sebelum kita melanjutkan? Kak Judi mau menambahkan? Clear, shampoo. Maaf tidak di endorse. Putra. Apa? Oh iya, ada tadi. Oh iya, selalu ada closing statement ya dari kita semua. Jadi persiapkan dengan baik closing statementnya. Gitu. Closing statement ya. Biasa-biasa itu kalau pahlawan-pahlawan sudah mau kalau sudah mau tutup acara biasanya ada pesan-pesan. Ya silakan Putra. Sedikit ini Kak. Ya. Setelah pikir-pikir tadi yang seperti dikatakan Pati sama yang disinggung sama Kak Vero, yang dibilang mau berhenti pelayanan, sama yang dibilang Kak Vero, kalau misalkan di hatimu memang Tuhan yang nomor satu, ndak bakalan sekeras apapun yang datang apa kata-katanya. Maksudnya kayak iya, kalau pusat hatinya kita itu Tuhan, ya sekeras apapun badai yang datang bakalan pelayananmu di situ tetap bakalan stay kok di situ. Nah, satu kalimat yang pernah ku sampai sekarang masih ku pegang Kak, dari Jack. Put, kapan kau berhenti pelayanan? Gara-gara gesekan di gereja atau gara-gara manusianya yang di gereja, baru pindah kau ke gereja lain, kau bakalan sama Ji. Berarti kau tidak bakalan level up, tidak bakalan terupgrade, dan bakalan di gereja baru itu bakalan tetap kau sama. Misalkan masa di gereja ini bisa aja ndak bisa kau bertahan dari hal-hal macam begitu. Dan di sini kalau memang misalkan tadi seperti yang dibilang katanya Kak Vero, kalau memang Tuhan nomor satu ya itu bakalan tetap stay di situ. Meskipun dibilang mau kau dihantam dari kiri kanan bawah belakang depan belakang, tetap bakalan stay. Haleluya. Itu tadi agak tiba-tiba melintas asik. Terima kasih Fufut. Wow. Mau tambah? Silakan. Enggak. Oh, rupanya berdasarkan pengalaman. Kayaknya Putra berterima kasih sekali sama kata-katanya Jack ini. Ya karena mungkin hampir pindah ya. Betul Kak. Berapa kali itu aku pikir belum. Wah capek juga ya. Tapi wah kita mulai ini Tuhan ini bro. Masa gara-gara itu malah. Tapi perlu kita perhatikan, pindah gereja itu sebenarnya bukan hal yang terlalu berdosa. Bukan hal yang terlalu salah. Selama kalau misalnya di gereja itu, misalnya ya kita ditekan tanpa ada maksud yang baik. Misalnya kita itu terus kita tuh enggak ada pertumbuhan di situ gitu. Jadi kayak maksudnya pelayanan kita, ibadah kita, iman kita tuh kayaknya tidak bertumbuh di gereja itu enggak, it's okay untuk pindah. Kalau memang kita enggak bertumbuh di tempat ini, cari tempat di mana kita bisa bertumbuh gitu. Enggak apa-apa, tapi jangan 1 minggu 1 kali pindah gitu. Susah memang kalau yang seperti itu ya. Jadi selama kamu merasa bahwa yang orang lain sampaikan ke kita itu untuk membawa pertumbuhan, berarti itu memang tujuannya baik untuk kebaikan kita. Jadi tetap stay aja gitu. Ya, Yolan silakan. Kita mau mendengar closing statement ya. Kita mau tutup. Kasih dulu beda yang lain. Oke, kasih dulu. Tama, silakan closing statementnya Tama Rizka. 1, 2, 3, paham. Kak Dagmar, silakan Kak Dagmar. Pesan-pesan apa setelah kita mendengar semuanya ini, kira-kira apa yang mau Kak Dagmar sampaikan? Entah itu untuk diri sendiri di masa mendatang atau untuk semua yang dengar, silakan. Baik, semua yang terjadi dalam hidup ini tergantung kembali apa yang bertahta dalam hatimu. Jika engkau mengandalkan diri sendiri,
maka yang pasti terjadi adalah kekacauan. Namun jika engkau mengandalkan Tuhan Yesus, maka semua akan teratur dan terarah. Ground Pro selalu di depan. Yudis. Yuk kamera, siap. Ini juga biasanya muncul di ini nih, Reels. Cik. Iya, satu. Sudah ini ya. Be humble Yes. and learn. Apa? Learn. Oke, belajar. Rendah hatilah dan belajarlah, maka kamu akan sepemikiran. Oke, thank you. Kak Yudis, ya langsung aja, lurus. Cek. Oke. Closing statement. Ya. No self-center. Jesus is the center of it. Oh, weh, paham. Paham. Agree. Wow, singkat padat jelas. Iya di, bisa juga. Tama. Oh, luar biasa. Mulai gelisah Pati kayak, apa ya? Kira-kira apa closing statementnya? Ayo Pati. Oh iya, tetaplah pelayanan meskipun banyak gesekan, karena semuanya ini untuk Tuhan. Wes, ya. Putra. Selalu menjadikan Tuhan yang nomor satu di dalam hidup ini. Asik. Itu juga. Oh iya. Terima kasih Putra. Yolan silakan. Kalau dari saya, mungkin kerjakan semuanya bukan untuk manusia melainkan untuk Tuhan. Ya. Aduh. Kalau kata abangku, ini benar, dia selalu bilang sama saya, jangan haus validasi. Weh. Saya sudah bisa membayangkan cara bicaranya Vito lagi. Jangan harus validasi. Yes. Kiro. Mirip dan Kadakmar. Ya. Ya, mungkin closing statement dari saya, jangan kita egois, tapi tetap kita sepemikiran, tetap kita ada kasih dalam kita berpelayanan kepada Tuhan. Oke, terima kasih. Oke Kiro, thank you. Ya Bes. Ayo. Ya Bes. Puji, luar biasa ya, sungguh luar biasa. Mungkin itu saya tadi yang saya bilang, aktif di pelayanan belum tentu melayani Tuhan. Gitu. Ya. Early. Sabar Early, lagi sibuk Hero. Lagi atur. Quotes malam ini adalah merendahlah serendah-rendahnya agar kau tidak bisa direndahkan.
Iya. Masih ada hari. Merendahlah serendah. Oh sudah. Sudah. Belum. Terharu dengarnya. Oh, kalau saya Tuhan aja merendahkan diri, masa kita enggak? Weh, paham. Tama sudah dak-dik ya. Apa ya? Weh, ini dari diri sendiri malah kerja kelompok. Ini dari Kak Judi ya. Kak Judi bilang hubungan boleh terpecah, pelayanan jangan. Weh. Oke, terima. Oh, Pati mau tambah silakan. Oh, nah bilang bisikan dari belakang, selfie yes, narsis no. Apa? Selfie yes, narsis no. Selfie. Oh, selfie foto. Selfie. Narsis no. Narsis no. Oh ya, paham. Paham. Oke. Ya. Semoga itu bukan untuk orang lain ya. Semoga itu buat kita gitu. Ya tadi kalau Hari bilang kalau Tuhan saja merendahkan diri masa kita tidak. Ya itu dimulai dengan apa? Pada saat selesai WL langsung jabat tangan sama orang-orang yang di bawah. Langsung ngobrol sama orang. Gitu ya. Itu mulai dengan senyumnya kita. Nah, kenapa sih Tuhan harus bertahta dalam hati? Karena kita mau melayani itu asalnya dari Tuhan dan dengan caranya Tuhan. Jadi di dalam Tuhan itu ada kasih. Jadi kita bisa melayani dengan kasih Tuhan. Ada sukacita kita melayani. Pokoknya kalau Tuhan yang di dalam itu pasti keluarnya benar. Meskipun agak salah-salah cara kerjanya, tapi kalau motivasi kita benar Tuhan akan perbaiki. Entah itu melalui teguran atau apa. Tapi kalau dalam diri kita itu diri kita sendiri ya ditegur langsung ciut, langsung layu, langsung mati bahkan gitu. Jadi usahakan supaya dalam setiap hari berdoa sama Tuhan, karena bagaimana caranya kita untuk tidak menjadi seperti itu, mengganti posisi hati kita dengan mengisi sesungguhnya siapa yang seharusnya bertahta dalam hati kita, gitu ya. Karena siapa yang kita sembah itu yang akan termanifestasi dalam hidup kita. Kita akan semakin mirip dengan siapa yang kita sembah. Gitu ya, caranya bagaimana? Caranya ya kita kenal siapa yang kita sembah. Bagaimana cara kita kenal? Baca Alkitab, berdoa. Jadi kalau malam hari ini kita sudah pelajari semuanya itu, semuanya harus berpusat pada Tuhan. Besok pagi bangun jangan buru-buru cari HP untuk main sosial media, tapi baca Alkitab gitu ya. Buka HP enggak apa-apa asal buat baca Alkitab gitu. Gitu ya, kita cari Tuhan lebih dulu gitu. Malam juga jangan langsung tepar gitu. Jangan langsung tepar. Saya punya satu ini dalam pikiran. Saya juga masih bolong-bolong, tapi saya selalu tertegur dengan ini. Kalau misalnya kita enggak berdoa itu kita lagi sombong sebenarnya. Lagi mau bilang saya bisa kok. Gitu. Saya sudah menjalani hari ini dengan baik gitu. Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, minimal bilang terima kasih sama Tuhan. Kita mau bilang bahwa Tuhan, semua yang terjadi ini karena Tuhan gitu. Gitu ya. Kalau misalnya kita taruh Tuhan dalam hati. Oke, ada lagi yang menambahkan Gege? Closing statement we. Cek. Oke, sebelum pelayanan selalu berdoa sama Tuhan. Bilang, Tuhan bekerjalah atas hidupku dan pelayananku. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah pujian, kita tidak merasa bahwa itu pujian berasal dari apa yang kita lakukan, tetapi berasal dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas hidupnya kita. Keren. Ya, betul sekali.
Ada lagi saya mau tambahkan, sebenarnya jangan hanya Tuhan bekerja melalui kita, tapi harus di dalam kita gitu ya. Jadi jangan sampai melalui pelayanan kita orang lain diubahkan, kita sendiri enggak gitu. Jadi harus Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita gitu. Itu kenapa kita bisa menjadi berkat buat orang. Oke, itu aja. Ada lagi beda katanya. Oh, ada lagi. Kira tadi. Kira katanya tadi bilang, jangan sampai Tuhan pakai kita baru kita tidak seperti jadi Tuhan. Ah? Nah, apa tadi Kira? Jangan sampai Tuhan pakai kita. Tidak bilang apa. Ya, maksudnya jangan sampai Tuhan pakai hidupnya kita, tapi hidupnya kita tidak ada transformasi. Iya, gitu. Gitu ya. Intinya itu, jangan sampai Tuhan hanya bekerja melalui kita tapi tidak di dalam kita. Pelayanan terus dari muda sampai tua, tapi hidupnya begitu-begitu aja. Marah jalan terus di rumah, sombong terus jalan, suka puji-pujian, itu tidak ada perubahan gitu ya. Jadi itu Tuhan harus menjadi pusat segalanya. Jesus is the center of it all. Oke, tidak ada ya, tidak ada yang mau menambahkan dari belakang kamera, aman? Hari Beng. Hari? Kayaknya dia sudah jenuh sekali dengan pertemanan ini. Setelah terjadi perpecahan gitu ya. Sudah? Sudah? Oke. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapak, di pagi hari ini kami bisa belajar bagaimana kami menjaga kesatuan hati kami dengan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjadi center di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan apa yang kami lakukan itu asalnya benar, dan kami melakukan dengan cara yang benar sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Bapak yang baik, biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dalam setiap hati kami semua yang mendengarkan, dan biarlah kami terus diubahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, supaya pelayanan kami pelayanan yang penuh dengan dampak. Terima kasih Bapak yang baik, selanjutnya aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang mau kelemahan tubuh biar Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang berbeban berat, Tuhan Yesus membuka jalan dan Tuhan Yesus yang menyelesaikan semuanya dengan caranya Tuhan. Kalau ada yang sementara mempersiapkan ujian hari ini, biar Tuhan Yesus yang memberikan hikmat. Terima kasih Bapa, kalau ada yang berulang tahun, Engkau memberkati dengan sukacita yang berkelimpahan. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu, semua yang terkena bencana alam Tuhan. Hari ini kami mau berdoa biar Tuhan Yesus Engkau yang menolong mereka, keluarga yang ditimpa dengan duka, Tuhan Yesus hiburkan mereka, Tuhan memberikan pertolongan buat mereka Tuhan dengan caranya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan ada di sana dan menolong setiap orang-orang yang ada di sana Tuhan Yesus, dimanapun terjadi bencana alam ini, kami tahu semuanya ada di dalam hatinya Tuhan, dan biarlah Tuhan bekerja sesuai dengan caranya Tuhan dan dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Tuhan juga mencukupkan keperluan mereka selama ada di sana. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga Tuhan Yesus buat gereja ini, biar Tuhan terus pakai gereja ini menjadi ladang pertumbuhan rohani buat kami semua yang ada di tempat ini maupun orang-orang yang mau untuk imannya, kerohaniannya bertumbuh dan berdampak buat orang-orang lain. Biar Tuhan Yesus pakai gereja ini tempat kami saling mengasihi, saling belajar Tuhan, di mana kami bisa memuliakan Tuhan, kami bisa belajar di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Pastor Esra, Kak Debbie, bahkan Kak Peter, dengan keluarga mereka masing-masing, biar penuh dengan kasih Tuhan, urapan Tuhan, kami bisa melihat teladan dalam kehidupan mereka, biarlah dalam kehidupan mereka hanya nama Tuhan yang menjadi pusat dari segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga Oma pada masa tuanya Tuhan, Engkau lindungi, penuhi dia dengan sukacita, dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati masa tuanya ini Tuhan, anak cucu menantunya diberkati oleh Tuhan. Kami semua pulang dari tempat ini, kami tahu Tuhan menyertai kami, tibakan kami di tempat kami masing-masing dengan tidak terkurang suatu apapun. Berkati Tuhan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dimanapun mereka berada, kami tahu bahwa kehadiran-Mu Tuhan tidak terbatasi ruang dan waktu, dan Engkau selalu
hadir bagi kami semua yang merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri saraba kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.